Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali mempelajari tafsir Al-Qur'an sedikit-sedikit ya, sedapatnya. Kalau tidak salah sekarang masuk ke ayat 21 ini ya, insyaallah. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kita baca terlebih dahulu ayatnya bersama-sama ya Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا نار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Ya cukup insyaallah sampai sini aja. Sampai ayat 24 insyaallah. Ya, di ayat 21 dan 22 yang barusan kita baca menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah yang menciptakan alam semesta ini termasuk kita dan generasi sebelum kita. Juga menerangkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya di ayat berikutnya bagaimana Allah mampu menjadikan bumi ini
sebagai hamparan, sehingga meskipun keadaannya bulat tapi manusia bisa membangun bangunan di atasnya, mengelola tanahnya, ya, dan sebagainya. Juga perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan akan keberhakan Allah untuk diibadati dengan keadaannya sebagai Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Ya. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus tentang sifat orang-orang yang bertakwa, kemudian sifat orang-orang kafir, dan sifat orang-orang munafik yang secara panjang lebar. Maka di ayat ini Allah berfirman yang tertuju kepada semua golongan manusia, ya, semua golongan manusia, yang mukmin, yang kafir, yang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai manusia seluruhnya. Ya, wahai manusia. Nah, kita lihat di mana seruan Allah Subhanahu wa taala ini. 69, ya. Sebentar. Di mana seruan Allah Subhanahu wa taala ini agar manusia tidak jatuh ke dalam kerugian atau kesengsaraan, agar mereka memperoleh kebahagiaan. Ya. Di samping Allah Subhanahu wa taala juga mengenalkan kepada mereka sifat-sifatnya yang agung dan sempurna, ya, agar mereka mau menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga mereka mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan begitu mereka terhindar dari neraka dan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa atau agar kamu bertakwa. Secara akal saja menghendaki bahwa memang yang menciptakan itulah yang berhak kita sembah, bukan sesama makhluk saling menyembah. Seperti apalagi apabila menyembah sesuatu yang lebih lemah daripada penyembahnya, seperti yang dilakukan oleh para penyembah patung dan berhala. Mereka menyembah sesuatu yang lebih lemah daripada dirinya. Kalau dirinya bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bertindak, patung hanya diam, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa melakukan apa-apa. Secara akal sehat, ya, memang tidak pantas yang seperti itu keadaannya disembah. Dan yang pantas adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang telah menciptakan kita dan menciptakan generasi sebelum kita, ya, agar kamu bertakwa, yakni agar dengan begitu kamu jadi orang yang bertakwa, dan agar dengan begitu kamu terhindar dari neraka, gitu ya. Kita lihat di sini, ayat ini merupakan seruan Allah kepada semua manusia, ya, agar beribadah dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada mereka, di mana sebelumnya kita tidak ada, Allah mengadakan kita, ya, sehingga kita dapat menikmati pemandangan, merasakan berbagai macam nikmat, makanan, minuman, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian Allah juga mengurus kita dengan nikmat-nikmatnya, ya. Dengan apa? Ya, banyak, ya, dengan diciptakan hewan-hewan, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, diturunkan hujan dari langit, ya. Demikian pula di ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala, yakni terdapat seruan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka takut kepadanya serta tidak menyelisihi agama atau syariatnya, ya. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Menurut Ibnu Abbas, semua kata ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini terdapat perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menyembah hanya kepada Allah. Dan inilah tujuan dari kita diciptakan di dunia, untuk menyembah hanya kepada Allah dan mengisi kehidupan kita dengan beribadah, ya.
Jadi tujuan kita diciptakan ini bukan hanya sekedar makan, minum dan bersenang-senang. Ada tujuan yang Allah Subhanahu wa taala karenanya ciptakan kita, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain seperti hewan yang hanya makan, minum dan bersenang-senang, memuaskan nafsu. Kemudian firman Allah Ta'ala agar kamu bertakwa. Ya, ini maksudnya adalah bahwa jika kita beribadah kepada Allah saja, maka berarti kita telah menjaga diri dari kemurkaan dan siksanya. Karena arti takwa itu secara bahasa jaga diri. Dari apa? Terutama dari murkanya Allah dan dari siksanya Allah. Bagaimana caranya? Dengan beribadah hanya kepada Allah. Maka Allah akan lindungi kita dari siksanya, akan ridho kepada kita. Bisa juga maksudnya bahwa kalau kita beribadah kepada Allah, kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, perintah Allah. Ketika seorang beribadah kepada Allah, berarti telah melaksanakan perintahnya dan dengan begitu menjadi orang yang bertakwa. Dua maksud ini benar. Jadi bisa takwa itu menjaga diri, bisa takwa juga menjadi orang yang taat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi dengan beribadah kepada Allah, kita akan terjaga dari murka dan siksa Allah. Dan dengan beribadah kepada Allah, kita bisa jadi orang yang bertakwa. Dua-duanya benar. Oleh karena itu, barang siapa yang beribadah kepada Allah secara sempurna, maka ia tergolong sebagai orang yang bertakwa. Dan jika tergolong orang yang bertakwa, maka dia akan memperoleh keselamatan dari azab Allah dan kemurkaannya. Jadi itulah la'allakum tattaqun. Kesimpulannya gimana Pak jadinya? Dengan kita beribadah kepada Allah, kita akan jadi orang yang bertakwa. Dengan kita beribadah kepada Allah, kita akan terlindungi, terjaga dari murka dan siksa Allah. Gitu. Ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala perkenalkan siapa Allah, sifat dan kemahakuasaannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Nah, ini apa maksud hamparan? Kita lihat ya di tafsir. Ya, ini agar kita dapat tinggal dengan mudah di atasnya. Meskipun keadaannya ya bulat, tapi kita bisa membangun bangunan di atasnya. Membangun gedung-gedung tinggi ya. Dan nggak miring, nggak jatuh, nggak roboh gitu ya. Demikian pula dapat membuat bangunan di atasnya. Juga dapat menanam tanamannya. Allah Subhanahu wa taala jadikan tanahnya, keadaannya sebagiannya mudah ditanam, diolah, sebagiannya lagi ada yang keras ya. Dan ada hikmah. Allah jadikan masing-masing tanah itu berbeda-beda keadaannya. Ada yang agak mudah diolah dengan kita untuk mudah untuk menanam, ada juga yang keras ya gitu, sehingga kita bisa berjalan di atasnya ya. Nah, ini termasuk bentuk penghamparan kepada bumi ya. Allah jadikan kita bisa tempati, bisa bercocok tanam, bisa garap tanahnya, bisa berjalan di atasnya dan sebagainya. Kita arti firasya. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Langit ya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan sama. Artinya semua yang ada di atas kita disebut dengan langit atau sama. Menurut sebagian ahli tafsir ya, ada yang menafsirkan langit di ayat ini maksudnya awan. Jadi yang telah menjadikan awan sebagai atap. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai atap bagi tempat tinggal manusia, sehingga dengan adanya awan, maka manusia enggak langsung kesorot sinar matahari atau mengurangi panasnya karena ada penghalang. Gitu ya. Serta menyiapkan di dalamnya berbagai manfaat yang besar bagi manusia. Di langit ya ada matahari, ada bulan, dan ada bintang. Yang dengan adanya matahari maka suasana gelap menjadi terang ya. Baju yang basah jadi kering. Buah yang sebelumnya mentah cepat matang
tumbuhan ya tumbuh dengan baik, subur. Ya. Dan manfaat-manfaat lainnya yang kita peroleh dengan adanya matahari. Terbesarnya adalah suasana menjadi terang sehingga kita nggak perlu menggunakan energi cahaya lagi untuk menyalakan karena suasana sudah terang. Mencari rezeki gampang. Ya. Kita bisa lebih hati-hati karena kelihatan. Beda kalau malam hari gelap, kita jalan ya kadang-kadang ada khawatir, ada paku, ada beling. Ya. Nah, ini manfaat yang sangat besar dari matahari. Dengan bulan maka kita dapat mengetahui perhitungan tanggal, perhitungan waktu. Oh, sekarang tanggal berapa, bisa lihat ke bulan. Ketika bulan sabit berarti tanggal 1. Bulan separuh bisa jadi itu tanggal 7-an. Bulan sempurna Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 purnama. Kemudian berkurang dan seterusnya. Demikian pula bintang. Allah adakan dengan adanya bintang di langit apa? Jadi indah keadaan langit. Beda kalau umpamanya langit nggak ada bintang. Jadi kurang rame istilahnya ya, kurang indah. Kemudian dengan adanya bintang juga sebagai rujumal lisyayatin kata Allah, sebagai alat pelempar buat setan yang berusaha mencuri berita dari langit. Jadi mereka itu terkadang dilempar meteor. Kalau lolos maka mereka bisa nyampaikan kepada para dukun berita dari langit. Kalau nggak lolos kebakar, kena meteor yang jatuh. Itu faedah bintang. Demikian pula faedah lainnya adalah bagi musafir dapat mengetahui petunjuk atau arah jalan mau kemana dengan memperhatikan bintang-bintang. Nah, inilah faedah dari bintang. Ya. Nah, tidak selain itu. Sebagian orang ada yang menjadikan bintang sebagai apa? Ramalan. Ada zodiak istilahnya. Bintangnya apa? Lahir bulan apa? Oh, bulan ini berarti bintangnya Sagittarius. Gitu. Kemudian macam-macam ya. Berarti punya sifat begini dan nanti bakal begini begitu. Nah, ini apa? Syirik ya, hukumnya haram. Hukumnya haram karena Allah tidak ciptakan bintang untuk itu. Ya. Nah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, adanya matahari, bulan dan bintang. Yang mana menghendaki untuk disyukuri. Bentuk syukurnya laksanakan perintah, jauhi larangan dan menyembah hanya kepada Allah. Kan kalau kita malah istilahnya menyembah selainnya kan istilahnya nggak bersyukur. Allah yang nyiptain, Allah yang nundukkan buat kita, tapi kita malah nyembah selainnya yang tidak menciptakan kita, tidak menciptakan alam semesta dan tidak juga menundukkan alam semesta ini. Istilahnya yang cipta siapa, yang berpuasa siapa, yang memenuhi kebutuhan siapa, kok yang disembah malah selainnya. Itu kan nggak bersyukur namanya, istilah kayak gitu. Baik. Langit sebagai atap, ya. Kemudian wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Lalu Allah menghasilkan dengan hujan itu segala apa? Buah-buahan, ya. Tumbuhlah kemudian buah-buahan, keluarlah kemudian buah-buahan dari sebuah pohon. Ya. Banyak buah-buahan. Ada apa namanya? Durian, kemudian juga apel, anggur dan lain sebagainya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan, yang menumbuhkan, ya. Dengan Allah turunkan hujan, kemudian Allah sinari dengan matahari sehingga cepat matang. Itu adalah rezeki, rizqan lakum, sebagai rezeki buat kita, ya, rizqan lakum. Juga wali an'amikum, juga rezeki buat hewan ternak kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan kemudian keluarkan buah-buahan
ya adalah rizqan lakum, sebagai rezeki buat kita. Sehingga kita di samping makan, kalau makanan pokok kita nasi, ditambah lauk pauk, ditambah ada buah-buah, kan jadi sempurna. Istilah kita apa? 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna, kan enak ya. 4 sehat 5 sempurna. Tambah minum susu juga gitu ya. Buah-buahan juga ya, nasi, lauk pauk, buah-buah, nah itu, dan sayuran, itu 4 sehat 5 sempurna ya, sehingga tumbuhlah badan kita dengan baik, sehat gitu. Itu rizqan lakum, yang mana ini semua menghendaki untuk kita syukuri. Maka bentuk syukurnya kata Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada, janganlah kamu mengadakan tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu ya bahwa yang menciptakan, yang memudahkan ini semua adalah Allah. Ya. Apa maksud jangan mengadakan tandingan? Yakni dengan berbuat syirik. Ya. Ya. Dengan mengarahkan ibadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, seperti kepada berhala-berhala. Kan berhala gak nyiptakan, juga tidak menundukkan alam tadi. Dewa-dewa itu cuma khayalan, nggak ada wujudnya dewa-dewa. Kata Allah, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum, itu cuma nama yang dibuat-buat oleh kalian dan nenek moyang kalian, nggak ada wujudnya, bohongan. Nggak ada penguasa namanya dewa ini, dewa Brahma, Wisnu, Siwa, nggak ada ya. Pencipta, penguasa, pengatur alam semesta hanya satu, Allah Rabbul Alamin. Ya. Termasuk mengadakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di samping yang disebutkan tadi, dengan menyembah kepada selain Allah apapun bentuknya, juga melakukan syirik kecil. Jadi syirik atau mengadakan tandingan itu ada besar, ada kecil. Ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar mengeluarkan ya pelakunya dari Islam. Kalau syirik kecil menodai, mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya. Jadi tauhidnya jadi cacat. Masih ada iman, ya, masih ada tauhid, cuma jadi cacat karena syirik kecil itu. Ya. Nah, itu perbedaan syirik besar. Kalau syirik besar merusak, menghapuskan, menyingkirkan tauhid. Kalau syirik kecil masih ada, cuma dibuat terluka tauhidnya, cacat tauhidnya. Gitu. Apa saja contoh syirik kecil? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, tandingan-tandingan ini adalah perbuatan syirik, di mana ia lebih halus daripada semut ya di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Maksudnya samar kadang-kadang. Ini termasuk juga orang kira ini bukan masalah, walau masalah besar. Yaitu misalnya kamu katakan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Ya. Nah ini kan bersumpah atas nama selain Allah, syirik. Kan biasanya orang ketika bersumpah dengan sesuatu yang dibesarkan, dimuliakan, maka harus nama Allah saja. Tapi dia malah mengatakan demi hidupmu wahai fulan. Ini syirik. Atau demi hidupmu, syirik. Gitu ya. Kata Ibnu Abbas juga mengatakan, jika seandainya tidak ada anjing kecil ini, tentu kita kedatangan pencuri. Dia nisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena anjing kecil ini, tentu kita sudah kedatangan pencuri. Juga kata-kata kalau seandainya tidak ada angsa di rumah ini, tentu kita kedatangan pencuri. Demikian pula kata-kata seseorang kepada kawan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Kenapa nggak boleh atas kehendak Allah dan kehendakmu? Karena kata dan menyamakan orang lain dengan Allah. Ya. Atau kata-kata seseorang kalau bukan karena Allah dan si fulan, tentu saya sudah binasa. Karena kata dan itu kan mensejajarkan, maka diganti supaya tidak mensejajarkan dengan kata kemudian baru boleh. Kalau bukan karena Allah, kemudian, dalam arti perbuatan dan kehendak manusia mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, jangan kamu tambahkan fulan padanya, semua itu syirik. Gitu ya, semua itu syirik. Jadi fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian adakan tandingan bagi Allah, mencakup syirik besar maupun syirik kecil.
Syirik besar menyembah langsung kepada selain Allah. Kemudian juga membuat sesaji, berdoa kepada selain Allah, ruku sujud kepada selain Allah. Itu syirik besar. Kalau syirik kecil, ya seperti tadi, ucapan, perbuatan, dan terkait dengan hati yang dihukumi syirik oleh agama karena bisa mengantarkan kepada syirik besar. Ucapan seperti bersumpah atas nama selain Allah. Kemudian apalagi? Perbuatan, ya misalnya syirik kecil terkait dengan memakai jimat, ya dengan berkeyakinan ini cuma sebagai sebab saja. Allah yang mendatangkan rezeki, Allah yang melariskan barang dagangan, ini cuma sebagai sebab saja. Kita katakan ini syirik juga karena secara akal nggak nyambung itu sebagai sebab, ya sebagai sebab. Itu bukan sebagai sebab. Sebab itu yang masuk di akal, gitu ya, yang memang ada hasilnya secara atau kebiasaan pada umumnya. Gitu. Seorang ingin laris barang dagangan sebabnya misalnya harga lebih miring daripada yang lain, kemudian tempatnya strategis, pelayanannya enak, ya dan sebagainya. Nah itu baru sebab. Kalau misalnya dengan cincin, kalung, gelang dikatakan itu sebagai sebab, butuh dalil. Mana dalil dalam Quran, hadis yang menyatakan bahwa jimat sebagai sebab? Ya nggak ada. Ya. Gitu. Yang ada itu syirik. Hanya saja syiriknya tergantung, bisa besar, bisa kecil. Kalau besar, kalau berkeyakinan bahwa jimat itu dengan sendirinya, mendatangkan manfaat, menghilangkan bahaya, melariskan barang dagangan, dan jadi syirik kecil kalau cuma sebagai sebab. Saya sih yakin yang mendatangkan rezeki, yang mendatangkan manfaat, yang menghilangkan bahaya Allah, tapi ini semua sebagai sebab. Ini syirik juga. Mana dalil bahwa cincin, kalung, dan gelang itu sebagai sebab datangnya rezeki, mendapatkan manfaat, terhindar dari musibah. Ya, jadi itu syirik, nggak boleh. Contoh syirik yang disebutkan Ibnu Abbas tadi dianggap sebagai syirik, ya, karena di dalam perkataan itu seseorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan lupa kepadanya, dan mensejajarkan, ya, yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tambahkan. Serta mensejajarkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menggunakan kata dan, nah itu ya. Nah ini kenapa syirik di dalamnya? Baik, kita lihat ayat berikutnya. Jadi kesimpulannya, ya, dari mana? Masih dalam proses kami. Karena itu jangan kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, itu kan sama aja nggak bersyukur. Allah yang menciptakan, Allah yang menundukkan makhluknya buat kita, kemudian yang disembah, yang disyukuri malah selain Allah. Nikmat malah disandarkan kepada selain Allah. Perumpamannya begini, dan walillahil mathalul a'la. Allah, untuk Allah sifat yang maha tinggi. Kita berbuat baik kepada seseorang, ya, kita kasihlah kepadanya uang 100.000, ya. Kemudian setelah kita kasih, dia malah terima kasihnya kepada orang lain yang gak ngasih. Nah itu secara akal gimana? Nah seperti ini sama, ya. Allah yang menciptakan, Allah yang menundukkan makhluknya, Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan buah-buahan, yang diterima kasih malah patung dan berhala, yang gak punya jasa apa-apa, gitu. Makanya seperti ini keadaan para atau orang-orang musyrik, ya. Maka kata Allah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan mengadakan tandingan bagi Allah padahal kamu tahu. Yakni tahu
sebentar. Bahwa satu-satu yang menciptakan dan memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia pula yang hanya berhak disembah, tidak selainnya. Ya, ayat ini memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah dan meniadakan sesembahan selain Allah apapun bentuknya sebagai cerminan dari kalimat la ilaha illallah. Dalam ayat ini terdapat tauhid rububiyah dari kalimat yang telah menciptakan, mengatur, menguasai dan memberikan rezeki. Juga terdapat tauhid uluhiyah agar kita menyembah hanya kepada Allah. Dan dalam Al-Quran sering digandengkan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Jadi agar orang-orang musyrik ya menyadari bahwa yang menciptakan itulah yang berhak disembah, bukan yang tidak menciptakan. Gitu ya. Jadi diingatkan tauhid rububiyah untuk menguatkan tauhid uluhiyah. Diingatkan Allah yang mencipta, memberikan rezeki agar kita menyembahnya kepadanya. Dan inilah syukur yang hakiki. Ya. Yakni jika kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta, maka harusnya kita pun meyakini bahwa Allah dialah yang satu-satunya berhak disembah, ya, diibadahi, tidak selainnya. Baik, dari ayat yang barusan kita baca, kesimpulan lainnya adalah seperti di sini. Wajibnya beribadah hanya kepada Allah. Ya, karena Allah satu-satunya yang ciptakan kita. Memberikan rezeki, mengatur, mengelola, memberikan membimbing kita, ya. Yang mana karena inilah kita diciptakan di dunia. Jadi kita harus beribadah kepada Allah. Minimal yang Allah wajibkan. Seperti salat yang 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, ya. Ya. Wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pentingnya mengenal nama-nama Allah dan sifatnya. Ya. Dimana dengan kenal nama Allah, ya, kita jadi kenal Allah. Ketika Allah punya nama misalnya Al-Ghafur, oh berarti Allah Maha Pengampun. Allah punya nama Ar-Razzaq, Allah yang berikan rezeki. Ya. Jadi kita kenal Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya dengan kita mempelajari Asmaul Husna. Ya. Ini pentingnya kita semakin cinta kepada Allah. Al-Wadud yang sangat cinta. Ya. Kemudian At-Tawwab, penerima taubat, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula pelajaran lainnya haramnya berbuat syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dari kalimat mana? Fala taj'alu lillahi amdada. Maka janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ya. Nah ini tafsir dua ayat ini, ayat 21 dan 22. Kira-kira ada gambaran nggak Pak maksud ayat ini? Intinya kita disuruh untuk menyembahnya kepada Allah. Kenapa kita hanya kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita dan menciptakan generasi sebelum kita. Faedahnya agar kita jadi orang yang bertakwa, dan dengan begitu kita terhindar dari murka Allah dan siksanya. Mau kenal lebih lanjut siapa Allah? Allah terangkan, dialah yang telah membuat bumi ini menjadi tempat hamparan. Ya. Jadi bisa kita bangun bangunan di atasnya, ya. Kita buat gedung yang tinggi, ya. Karena Allah sudah jadikan hamparan, ya, jadikan hamparan. Seperti tikar dihampar. Nah. Kemudian fa akhraja bihi minat thamarat. Maka dengan air apa sini? Was-samaa binaa. Demikian pula Allah jadikan langit sebagai atap buat bumi, sehingga bumi istilahnya ada penghalang tambahan sorotan matahari misalnya ke bumi, gitu ya. Dengan adanya awan, ya, dengan adanya ya awan, sehingga penduduk bumi nggak terlalu kepanasan dengan sorotan sinar matahari. Kemudian juga Allah juga yang telah menurunkan hujan dari langit,
Sehingga dengan hujan itu Allah pun keluarkan buah-buahan buat rezeki bagi kita dan hewan ternak kita. Ya. Maka kata Allah, Allah minta ini. Maka janganlah kalian menyekutukan Allah. Maka janganlah kalian mengadakan tandingan bagi Allah. Padahal kamu tahu bahwa yang menciptakan kita, ya, yang menciptakan, yang mengurus alam semesta, ya, yang menguasai, memiliki alam semesta hanyalah Allah. Padahal kamu tahu, gitu ya. Maka kenapa kamu malah mengadakan tandingan bagi Allah? Nah itu. Ya, maka ini jadi bentuk syukur kita kepada Allah, ya. Menyembah hanya kepada Allah dan mengisi kehidupan kita di dunia dengan beribadah. Jelas Pak ya? Mau kita diskusi saja atau gimana? Karena kalau saya tambang ini panjang. Jadi paham gak kira-kira dengan ayat ini? Yang sebelumnya kita mungkin masih, cuma termasuk ayat yang muhkam, ini jelas sekali, ya, sehingga kalaupun hanya sekedar baca artinya juga sudah jelas, ya. Apalagi ditambah dengan kita mempelajari tafsirnya, maka lebih jelas lagi. Kesimpulannya Pak, ayat ini 21-22. Kalau sekarang ini kan Nasrani sekarang kan beda main dulu ya. Iya betul. Itu apakah termasuk yang sekarang ini termasuk tandingan apa bukan? Tandingan untuk apa itu? Iya, orang dulu, orang Nasrani, kalau di zaman Nabi Isa alaihissalam mereka Muslim, menyembah hanya kepada Allah. Tapi setelah diutus Nabi Muhammad SAW, jadilah mereka kafir. Apalagi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, kemudian ajaran Nabi Isa alaihissalam diacak-acak, dirusak, ya, oleh seorang yang ngaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam, namanya Paulus, ya. Orang nyebutnya katanya dia Rasul atau apalah gitu supaya orang pada ngikuti, gitu ya. Berarti tandingan juga ya, termasuk Iya, jadi mereka dirusaklah agama Nabi Isa alaihissalam dengan diadakan keyakinan Trinitas. Yang tadinya mereka nyembah hanya kepada Allah, tapi kemudian mereka malah menyembah ada katanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ini namanya tandingan juga bagi Allah. Gitu, mengadakan tandingan bagi Allah. Gitu ya. Orang Nasrani udah jadi kafir, bukan Muslim lagi. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW gak beriman kepada beliau dan malah menyembah selain Allah. Padahal Nabi Isa gak pernah nyuruh umatnya nyembah dirinya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sama seperti nabi-nabi yang lain nyuruh umatnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Gitu. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Kalau tembok ratapan itu apa sih maksudnya buat Yahudi itu? Iya betul. Jadi tembok ratapan, orang Yahudi itu punya tembok ratapan atau dari kuil istilahnya apa? Kuil Nabi Sulaiman katanya. Disitulah mereka beribadah. Sholat mereka di hadapan kuil Sulaiman sambil baca kitab Taurat dan sambil mereka goyang-goyangkan badan. Nah ini sehingga disebutlah Yahudi karena keadaan mereka yatahawwadun, yakni goyang-goyang ketika baca Taurat lagi sholat, gitu ya, goyang-goyang. Itu di tembok ratapan itulah mereka, di kuil Sulaiman itulah mereka menghadap, gitu. Terus menyembahnya gimana? Mereka macam-macam. Yahudi itu macam-macam yang mereka sembah. Ada yang masih nyembah Allah, ada yang masih nyembah Allah karena di dalam kitab Taurat masih jelas perintah hanya menyembah Allah. Dan dalam 10 perjanjian yang mereka ikrarkan di setiap minggunya, ada perjanjian yang pertama, akulah Allah Tuhanmu, tidak boleh kamu persekutukan. Paham mereka. Tapi sayangnya gak beriman kepada Nabi Isa dan gak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadilah kafir. Makanya mereka gak sepaham dengan Nasrani. Orang Yahudi gak sepaham dengan Nasrani karena Nasrani nyembahnya Nabi Isa, gitu. Mereka masih nyembah Allah, gitu ya. Cuma
orang Yahudi nggak beriman kepada Nabi Isa, nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ada pula orang Yahudi yang nyembah kayak Uzair gitu. Jadi sebagian nyembah Allah, sebagian nyembah selain Allah. Orang Yahudi. Tuhannya Allah juga ada sebagian. Iya, sebagian gitu. Cuma Rasulnya itu cuma sampai Nabi Musa kan nggak cukup. Padahal Nabi Musa nyuruh beriman kepada Nabi Isa dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ada lagi Pak, kita diskusi aja, obrolan biasa, obrolan ringan. Kalau mimpi, Iya. Kadang-kadang kan, mimpi ini suka ngeliat YouTube tuh karena artinya apa itu termasuk sirik kecilnya, bagaimana? Jadi gini, mimpi istilahnya ini pertama bukan sebagai dasar hukum dan kita nggak boleh menjadikan mimpi sebagai dasar pijakan kita dalam bertindak dan dalam bersikap. Mimpi bisa benar, isinya bisa salah, timbangannya adalah syariat. Mimpi bisa datang dari Allah dan bisa dari setan. Bagaimana mengetahuinya? Ya, mimpi yang baik itu dari Allah, ya tidak bertentangan dengan syariat, membuat kita bahagia. Mimpi yang buruk bertentangan dengan mimpi yang buruk itu dari setan. Ya, mimpi bisa juga jadi kenyataan, tergantung. Jadi gini, di dalam hadis diumpamakan mimpi itu seperti burung yang bertengger di atas kepala. Kalau kita tidak ceritakan, nggak sampaikan, insya Allah dia hanya sekedar bertengger, setelah itu pergi. Tapi kalau kita ceritakan bisa juga jadi kenyataan. Tinggal dilihat mimpi itu baik atau buruk isinya. Kalau baik, nggak apa-apa kita sampaikan. Cuma jangan kita sampaikan kepada orang yang hasad, karena dia nanti akan iri. Wah, dia dalam mimpinya jadi orang kaya raya. Wah, saya harus halangi. Nah, itu kan jadi hasad berusaha untuk menghalangi. Tapi kalau mimpinya buruk, Nabi SAW suruh kita jangan kita cerita siapa-siapa. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi itu, ya, dan dianjurkan meludah tipis ke kiri sambil a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu kalau mimpinya buruk, ya, kita jangan ceritakan. Gitu. Nah, itu terkait dengan mimpi yang kita semua terkadang mimpi dalam tidur, kadang mimpinya baik, kadang mimpinya buruk. Gitu. Bisa terjadi, bisa jadi kenyataan dan bisa juga nggak terjadi. Gitu. Wallahu a'lam. Ada orang tua saya sendiri gitu. Itu di dalam mimpi Ketemu. bukan itu ya. Nah, ada ngasih alamat, tapi kayaknya bener waktu pas saya ini gitu. Saya datangin tuh alamat itu benar itu rumah si A gitu. Oh, gitu. Sampai detail gitu loh di belakang rumah ini. Waktu itu saya sempat akhirnya saya datangin tuh. Betul. Orang tua saya mimpi, nih alamatnya di ini. Minta ke kita untuk mendatanginya atau gimana? Ya pokoknya waktu itu ada masalah gitu. Betul. Gitu. Terus pas dikasih alamatnya dalam mimpi itu orang tua. Oh gitu. Itu akhirnya saya coba deh kita. Ternyata sesuai. Tapi benar tuh Mas. Emang betul bisa. Jadi terkadang orang yang hidup dengan orang yang meninggal dipertemukan dalam mimpi. Karena Allah dalam Al-Quran di dalam surah Az-Zumar, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan seseorang ketika sudah tiba ajalnya, dan seseorang Allah tahan nyawanya ketika tidur dalam tidurnya. Dan disitulah kemudian ruh kadang bertemu. Dan sering dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada orang hidup bertemu dalam mimpi dengan orang meninggal, karena Allah gabungkan dulu. Nah, makanya ada sebuah kisah. Misalnya kisah istri Harun ar-Rasyid namanya Zubaidah. Ya, orang hidup bertemu dengan istri Harun ar-Rasyid namanya Zubaidah. Ma fa'alallah bik. Apa yang Allah perlakukan terhadap dirimu? Kata Zubaidah, ghafarallahu li. Allah telah mengampuni saya. Kemudian ditanya balik. Karena sebab apa? Apakah karena ain Zubaidah yang kau bangun buat saluran air, buat jamaah haji, memberi minum mereka, akhirnya Allah ampuni? Kata Zubaidah, al-ain wa mal ain, bukan karena itu. Karena itu nggak ada artinya apa-apa, mungkin karena tidak ikhlas.
tapi karena 2 rakaat yang rutin saya lakukan di malam hari, Allah ampuni saya. Allah pertemukan. Ada lagi orang bertemu dengan seorang bernama Mas'ud bin Muhammad Al-Hamdani. Ya, orang ini ketika di dunia sering memaafkan dan sering mengatakan al-madi la yudhkar. Yang lalu biarlah berlalu. Dia sering maafin orang. Akhirnya ada orang ketemu dalam mimpinya setelah Mas'ud ini meninggal. Ma fa'ala bik, ma fa'ala Allah bik. Apa yang Allah lakukan terhadap dirimu? Kata Mas'ud, Allah hadapkan saya di hadapannya. Setelah itu Allah berfirman, ya Mas'ud, al-madi la yudhkar. Wahai Mas'ud, yang lalu biarlah berlalu, sudah tidak. Intaliqu bihi ilal jannah, bawalah orang ini ke surga. Ya, akhirnya dia masuk. Nah, ini sering zaman dulu sampai sekarang. Berarti itu mungkin ketemu dengan mungkin orang tua, dan dalam mimpi itu orang tua nyampaikan pernah masalah ketika hidup di dunia, selesaikan masalah itu, datangi tinggalnya di sini supaya saya nyaman, tenang di alam kubur. Kan nggak jadi masalah. Ya, mungkin bisa kenyataan, bukan setan, betul bisa. Meskipun terkadang setan juga bisa bertemu, seperti seorang dalam mimpi ketemu dengan seorang yang ngarahin, ngajak kepada keburukan, itu dari setan bisa. Gitu. Cuma ada mimpi yang nggak akan dapat ditiru, yaitu bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamathal bi. Siapa yang bermimpi denganku, bertemu denganku dalam tidurnya, maka berarti dia telah bertemu denganku. Karena setan tidak bisa menyerupai wujudku, wajahku. Bagaimana cara mengetahui itu adalah Rasulullah SAW dengan kita membaca syama'il sifat fisik Rasulullah SAW. Oh, ternyata sesuai yang saya lihat dalam mimpi, berarti itu adalah Rasulullah SAW. Ini nggak apa-apa. Itu kaidah dalam mimpi. Jelas Pak ya. Sementara inilah. Jadi inti kesimpulan ayat ini, perintah kepada seluruh manusia menyembah hanya kepada Allah, dengan Allah buktikan kenapa dia berhak disembah, karena dia yang menciptakan kita, menciptakan generasi sebelum kita. Dan kenapa kita harus menyembah kepada Allah? Bentuk syukur kepadanya. Karena Allah juga sudah jadikan bumi yang kita tempati ini sebagai hamparan. Juga Allah jadikan langit sebagai atap. Dan Allah juga menurunkan hujan dari langit, yang dengan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan keluarlah buah-buahan yang kemudian kita konsumsi dengan beraneka ragam rasa dan bentuk dan warnanya. Itulah rezeki buat kita. Maka syukurilah dengan kita tidak mengadakan tandingan bagi Allah, menyembah kepada selainnya, ya bersyukur malah kepada selainnya. Cukup, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.